Tapi rupanya karena kita tuh kalah sama iklan ya gitu. Iya. Nah iklan tuh kan kebanyakan sekarang makanan-makanan itu tidak memperhatikan kebutuhan, tapi lebih ke pertama adalah menarik, kemudian enak gitu ya, terus Iya. murah gitu kan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di acara Bincang Bareng Pengabdi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia. Baik, sudah bersama kita narasumber dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Ervi Praviantini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ya, Pak selamat Rahman. pagi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, ya. Semoga teman-teman semua juga demikian. Ya, amin. Ya, Dr. Ervi bisa diceritakan nggak kegiatan yang dilaksanakan di Lombok, tepatnya di Sembalun dan Pandegelang? Kegiatan apa saja sih yang dikerjakan di sana? Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Universitas Indonesia melalui Direktorat Pengabdian Masyarakat atau DPPM yang sudah memfasilitasi ide kami untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat Indonesia. Jadi untuk kegiatan yang kami lakukan sejak tahun 2019 di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, diawali dengan adanya program dari DPPM mengenai pengabdian masyarakat yang topiknya kalau tidak salah tentang desa sehat. Jadi bagaimana upaya kita membangun desa sehat di Kecamatan Sembalun. Nah, di Kecamatan Sembalun itu ada 6 desa. Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, ada 4 lagi yang saya tidak terlalu hafal namanya karena sulit dieja gitu. Nah, kami waktu itu menimbang bahwa apa yang akan kita lakukan di desa tersebut dan desa mana yang mau kita tuju. Setelah kita melakukan group discussion dengan puskesmas ya, terutama dari tim gizi, Promkes di sana, kemudian kami memiliki beberapa data. Nah, jadi kalau tidak salah sih 2019 itu pasca gempa NTB ya. Nah, di situ ternyata mereka mungkin juga karena kondisi setelah gempa ya, terus akhirnya melakukan evakuasi, investigasi dan lain-lain gitu. Akhirnya mereka punya data dari satu kecamatan ada sekian ratus screening gitu. Nah, di desa Sembalun Bumbung itu yang saya ketahui mereka punya data sekitar atau kecamatan ya tuh. Saya agak lupa, tapi mungkin data kecamatan ya. Ada sekitar 133 balita mengalami stunting. Kemudian ada sekitar 129 kalau tidak salah itu dia mengalami status gizi malnutrisi ya gitu. Jadi baik yang moderate maupun yang severe acute malnutrition. Nah, kemudian kami tertarik, wah cukup tinggi juga ya. Padahal kan sebenarnya satu kasus di wilayah saja untuk malnutrisi itu KLB gitu ya kalau terminologi dari Kemenkes. Nah, akhirnya kami explore data tersebut, kemudian tapi kami waktu itu tidak mengetahui bagaimana cara mereka mengukur dan seterusnya. Nah, akhirnya kami langsung ke lapangan. Waktu itu sih belum ada ini ya, 2019 belum ada sesi diskusi bisa online, bisa kapanpun kita berdiskusi kan. Jadi akhirnya kita harus meluangkan waktu ke sana dan kita berpikir bahwa kalau kita mau ke sana berarti harus ada atas nama institusi, kemudian dan segala hal administratif termasuk pendanaan. Dan bulan waktu itu Universitas Indonesia melalui DPPM, waktu itu masih di RPM ya kalau tidak salah namanya, ada program ke sana. Akhirnya kami coba apply dengan 2 proposal, di mana satu proposal kebetulan saya yang handling dan satu lagi saya mengajak salah satu sejawat di Departemen Ilmu Gizi yang memang juga concern pada balita, pada gizi pada balita. Nah, waktu itu dengan Dr. Dia Eka Andayani. Nah, kemudian kami buat 2 proposal, alhamdulillah kedua-duanya tembus dan angkanya cukup lah kalau kita hitung untuk pergi ke sana karena biayanya juga tidak sedikit. Dan dari situ kita bersepuluh tuh bisa berangkat ke sana dengan melibatkan 4 orang mahasiswa, 3 orang dari mahasiswa S2 Gizi yang saat itu mereka sudah di semester 3, kemudian 1 orang lagi mahasiswa pendidikan dokter dan kebetulan beliau mahasiswa tersebut bimbingan saya untuk skripsi dan saya sarankan untuk kita ambil data sekalian di sana.
Nah, kemudian dia mengurus kaji etik dan lain-lainnya, tapi sebenarnya utamanya tujuannya adalah untuk eksplorasi kondisi kesehatan dan gizi di balita di Sembalun pasca gempa. Itu sih sebenarnya latar belakangnya. Karena dengan data tersebut kita jadi ingin tahu gitu ya, realnya itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya kami ke sana melihat kondisi situasi, akhirnya kita menjatuhkan pilihan pada desa Sembalun Bumbung karena ternyata kasus malnutrisinya tertinggi di antara 7 desa yang lainnya. Nah, setelah kita eksplor, desa tersebut punya 6 posyandu, kemudian atau kita sebutnya dusun ya, ada 6 atau 8, 6 sampai 8 dusun ya. Sekitar itu, kemudian kita ikuti kegiatannya gitu. Kebetulan kita di sana 1 minggu lebih ya, 7 atau 8 hari di sana dengan persiapannya. Terus kita ikuti kegiatan posyandu selama 3 hari, kebagian tuh 3 dusun. Jadi pas memang kita berencana untuk ingin tahu sebenarnya kegiatan posyandunya seperti apa. Kalau kita tidak ikut kan kita tidak bisa mengobservasi langsung ya Pak. Betul. Terus akhirnya kita ikut, dapat tuh 3 jadwal pas dengan kegiatan mereka. Jadi kita memang sengaja meminta kepada tim gizi, teman-teman gizi di sana yang di unit gizi gitu ya, dan Promkes untuk minta data kegiatan posyandu dong gitu. Terus akhirnya mereka mengirimkan, terus kita cocokkan dengan timeline kegiatan Pengmas di sana. Terus nah kegiatannya, oh cocok nih, yang cocok kita ikuti 3 dusun ini bisa, alhamdulillah. Kalau cuma 1 atau 2 mungkin ya hanya kurang lah ya gitu. Akhirnya kita ikuti 3, kita bagi dari 10 orang tersebut untuk di masing-masing dusun gitu. Kebetulan karena saya koordinator, jadi saya keliling ke semuanya. Dan itu masih memungkinkan sih jaraknya, karena di sana fleksibilitas transportasi kalau asal bisa menggunakan sepeda motor, ini mobilitasnya cepat ya dan gampang. Dan kita difasilitasi, dipinjami oleh Pak Lurah untuk sepeda motor misalnya. Nah, setelah itu saya lupa dengan persisnya nama dusunnya, tapi kita melihat proses penimbangan, proses pengukuran tinggi badan. Nah, dari situ kita, oh ini ya caranya mereka. Oke. Kemudian kita sebenarnya di sana juga membawa misi, kalau misalnya kita ingin punya data. Kalau saya kan karena di UI ini kita sebagai peneliti kan juga concern dengan data ya. Nah, mereka bisa mengatakan sekian ratus stunting, sekian ratus malnutrisi itu gimana sih caranya dapat gitu ya? Jangan-jangan ada yang apa namanya? Ada yang kurang tepat gitu ya, misalnya, atau penimbangan ya bisa jadi over atau under sebenarnya gitu. Yang benarnya seperti apa? Pas ketika kita lihat, oh iya, mereka sudah mengupayakan sih dengan sumber daya yang ada, kemampuan baik sarpras maupun skill yang ada, mereka mengupayakan. Kemudian kami informasikan, oh iya timbangannya waktu itu masih menggunakan timbangan jarum. Nah, untuk anak, ya intinya untuk anak agak dipaksakan dalam tanda kutip ya. Misalnya anaknya belum bisa berdiri gitu. Mereka sebenarnya masih pakai sih yang dacin, itu masih pakai. Nah, Kemenkes juga sebenarnya masih membolehkan untuk yang dacin, asal posisinya, alat-alatnya juga terstandar. Nah, ada beberapa dusun yang belum terstandar, tapi ada juga yang sudah terstandar. Nah, jadi kami sampaikan ke Puskesmas gitu kan, ke Kepala Puskesmas namanya Pak Asriyadi, beliau ya memang karena fasilitasnya belum memadai gitu. Tapi kalau di Puskesmas semuanya standar ya. Kalau Puskesmas kan karena under supervision dinas Kemenkes ya, jadi pasti mereka sudah mengikuti standar yang ada. Kemudian tapi saya sampaikan bahwa teman-teman yang ada di ujung tombak komunitas atau first layer-nya ini kan sebenarnya ibu-ibu kader ya, yang mereka sebenarnya background-nya mungkin bukan dari kesehatan, tapi mereka punya motivasi, semangat gitu ya untuk berbuat sesuatu. Dan ya menurut saya mereka volunteer lah, walaupun memang mungkin belakangan sudah ada insentif ya menurut mereka. Ya sebenarnya insentif itu mungkin tidak bisa menghidupi keluarga mereka juga, tetapi mungkin itu buat mereka adalah sesuatu yang menyenangkan di samping pekerjaan mereka sehari-hari mengurus rumah tangga misalnya ya, ada distraction yang menyenangkan dan bermanfaat gitu. Jadi saya lihat mereka menikmati, dan saya tanya ada yang sampai sudah 30 tahun jadi kader seniornya tuh kalau nggak salah hampir 30 tahun. Mungkin kalau sekarang udah 35 tahun ya, jadi itu kan 2018 ya. Luar biasa pengabdiannya ya. Nah, terus sampai beliau mengatakan sebenarnya saya sudah ingin diganti, Dok, tapi
belum ada yang mau kalau jadi penanggung jawab gitu, karena memang sibuk sekali. Kalau kebetulan anak saya sudah besar jadi bisa ditinggal-tinggal gitu. Terus saya bilang iya, tapi nggak apa-apa Bu, yang penting nanti ada juniornya. Iya, terus ada beberapa gitu yang sudah kelihatan mendekati senioritas beliau gitu ya. Dan apa namanya, mereka berteman itu sampai puluhan belasan tahun tadi kan ya, jadi oke lah gitu untuk bisa meneruskan. Terus akhirnya ibu-ibu kader ini apa namanya, menunjukkan tempat-tempat penimbangan, caranya dan seterusnya, apa saja sudah mereka dapatkan. Nah dari situ saya berpikir bahwa wah, semangat dan motivasi mereka perlu dijaga nih gitu. Betul. Nah karena background education-nya mungkin bervariasi, bahkan mungkin ada yang mohon maaf lulusan SMP misalnya atau lulusan SD gitu ya. Akhirnya saya berpikir bahwa harus ada sesuatu training atau refreshing yang mereka dapatkan ya. Tapi bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan itu tanpa meninggalkan lokasi, karena kan kalau untuk pergi mungkin biayanya juga besar, meninggalkan keluarga kan berat. Akhirnya ya kita harus jemput bola nih gitu, kita harus punya pembinaan di Sembalun gitu. Waktu itu cita-citanya seperti itu. Nah kemudian apa namanya, hampir 10 hari kita di sana ya, seminggu lebih. Dari situ berinteraksi dengan masyarakat sampai kita punya kantin langganan depannya penginapan. Penginapan waktu itu nggak ada hotel di situ. Kalau Jadi penginapan ya, iya, sama di Sembalun. 2022 ya, tahun lalu kita udah menginap di apa namanya, semacam villa mungkin Villa, ya gitu. Tapi kalau waktu 2022 waktu itu masih benar-benar ada bangunan dari kayu, terus di tengah sawah itu kalau malam super dingin sekali. Jadi benar-benar Iya, luar biasa ya pengabdiannya. iya, terus jadi karena Menginapnya bilik-bilik gitu kan modelnya. Jadi sebenarnya bangunannya bagus, hanya mungkin karena bukan tembok ya, ada sekat-sekatnya gitu. Jadi anginnya itu berasa ini. Dan cuaca di gitu. Sembalun juga dingin ya. ya. Dingin sekali Dingin gitu. sekali. Nah, sebenarnya kalau itu sih enak ya. Cuman kalau malam aja nggak tahan. Iya, menarik sekali ya Bu Iya. ya, memang ya kegiatannya di sana. Jadi setelah tadi ditemukan ada kasus 133 yang stunting, lalu kemudian melihat juga para kader juga melakukan penimbangan, pengukuran yang belum sesuai. Lalu kemudian tadi yang disampaikan oleh Ibu menjemput bola. Jadi berarti kegiatan apa saja yang dilakukan untuk para kader nih yang ada di sana ya? Ya, jadi karena kami punya 2 agenda utama dari proposal tersebut. Pertama adalah kami ingin mengenalkan kepada mereka. Mungkin ini sesuatu yang sudah sering mereka dengar, tetapi secara terstruktur gitu ya, kita menyampaikan bahwa yang sudah dilakukan adalah yang pertama bahwa betul mereka sudah mengenalkan, mereka sudah tahu ibu-ibu kader ini pentingnya peran gizi dalam status kesehatan balita. Dan intinya gini, kalau balita itu status gizinya baik ya, itu akan berdampak baik terhadap kesehatan balitanya, terhadap aspek kognitifnya, kecerdasannya, dan kualitas hidup si balita ini yang nantinya akan menjadi manusia dewasa gitu. Nah, pada tahun tersebut itu Nusa Tenggara Barat punya program atau ya semacam program jangka panjang yang disebut Gen 2025 atau Generasi Emas Nusa Tenggara Barat. Nah, itu menjadi salah satu latar belakang kami untuk mendukung provinsi ini gitu. Nah, dengan Gen 2025 itu misinya adalah salah satunya menurunkan angka stunting dan juga balita gizi buruk ya, karena waktu itu NTB punya presentase yang cukup signifikan di tingkat nasional. Nah akhirnya kami bergerak, mulai berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kebetulan pada waktu itu salah satu alumni, Bapak Dr. Fatur Rahman, itu alumni S3 Gizi di kami. Jadi banyak komunikasi informal lah ya gitu, melalui WhatsApp gitu ya, kemudian telepon, terus beliau mendukung sekali. Dan saat ini beliau menjadi Kepala Dinas Kesehatan, jadi waktu 2022 itu sangat terbantu sekali. Dan bahkan kami juga dikenalkan dengan wartawan radar Lombok Timur, itu juga nggak mudah aksesnya sebenarnya ya, tapi karena dibantu oleh Pemda, jadi akhirnya kegiatan kami selalu diliput oleh mereka. Jadi kalau kami datang tinggal menghubungi salah satu pemretnya, terus oh iya saya tinggal buat tulisan, terus nanti mereka hadir, ambil dokumentasi, dan akhirnya nggak lama tayang. Jadi sesuai sih dengan luaran yang diharapkan oleh DPPM. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah tadi di sana karena kami ingin memberikan sesuatu untuk ibu-ibu kader ini ya, gitu. Akhirnya kami mengadakan training of trainer. Agenda yang pertama adalah mengenalkan peran dari gizi seimbang untuk
untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat, terutama balita pasca gempa waktu itu ya 2019. Kemudian mengenalkan juga mereka itu ternyata punya pangan lokal yang bisa diberdayakan, karena memang ini daerah pegunungan ya. Jadi memang misalnya kalau kita bicara tentang sumber protein, mereka lebih banyak hewani. Kalau kita tahu kan di NTB karena banyak dikelilingi laut gitu ya, kita taunya daerah laut atau daerah pesisir memang dari ikan kebanyakan. Iya. Nah, tapi karena ini pegunungan, akhirnya kita eksplor juga apa saja sih yang mereka biasa makan. Ya ternyata mereka standar ya dengan kita seperti ini, daging, kemudian ayam, kemudian telur ya, utamanya itu. Ikan ada, tapi mungkin ikan itu jadi mengandalkan kiriman atau suplai dari daerah pesisir. Ya, betul. Jadi mereka mengatakan kami tidak punya pasar ikan, tapi setiap hari ada saja mobil yang datang dari bawah gitu membawa sayuran ikan gitu. Nah, jadi kami makan ikan dari situ. Kebanyakan memang jadinya mereka memelihara ikan ikan empang yang dari air tawar, ikan mas gitu. Jadi sampai di sana sekarang ya tahun 2019 tuh saya belum menemukan ada saung atau rumah makan yang di bawahnya ada empang gitu. Nah, 2022 kemarin ada. Jadi mereka memelihara ikan, mungkin karena ada edukasi juga ya. Jadi akhirnya memelihara ikan mas, ikan lele gitu, kemudian nanti ya sebagian dijual, kemudian untuk juga kebutuhan makanan di rumah. Nah, tapi ya namanya orang bisnis pasti ada marginnya dan lain-lain ya. Jadi menurut mereka juga masih mahal. Akhirnya saya lihat ya nggak apa-apa, saya bilang makan telur juga bagus kok, saya bilang gitu kan. Yang penting konsumsi protein hewaninya cukup gitu. Karena kan sebenarnya kalau data dari survei SSGI ya, survei Kesehatan Gizi Indonesia itu sebenarnya konsumsi protein kita itu untuk kesehariannya sudah di atas standar. Standarnya itu 57 gram per hari. Nah, tapi kita sudah sampai 60 sekian gitu ya. Nah, tetapi ternyata kalau lihat komposisi ke dalamnya, protein itu kan ada hewani dan ada nabati ya. Kita masih terlalu banyak didominasi oleh yang nabati. Padahal kita tahu kalau untuk nabati bukan berarti tidak penting, itu juga penting. Hanya hewaninya juga harus ngikutin kebutuhannya gitu kan. Kebutuhannya masih di bawah rata-rata untuk ikan, telur, daging itu semua masih di bawah 10 gram per hari. Padahal harapannya sudah harus lebih dari itu. Jadi harusnya mendominasi gitu ya. Tapi ya ini mungkin tergantung dari daya beli sama akses ya ke kan Indonesia ini luas gitu ya. Kalau kita bicara tentang Jakarta dan kota-kota besar mungkin mereka mudah mendapatkan jenis protein apapun. Tapi kalau untuk yang daerah pesisir, daerah pegunungan itu kan selain juga biaya, aksesnya untuk bisa mereka dapatkan belum tentu bisa setiap hari. Terus sama penyimpanan. Jadi kalau misalnya nggak semua rumah punya refrigerator misalnya atau punya kulkas atau lemari pendingin, tetapi ya akhirnya mereka apa yang mereka dapat hari itu ya itu akan mereka gunakan atau diolah. Nah, jadi kita kenalkan pangan lokal yang ada di sana. Nah, selain itu juga kita sampaikan ke mereka bahwa anak itu atau mulai dari bayi ya, mungkin mulai dari kandungan gitu, tidak hanya membutuhkan makanan gitu. Ibu-ibu di sana sudah menerapkan namanya pola asuh ya. Kebanyakan kan mereka mengurus anak sendiri ya, dan itu sangat baik itu untuk tumbuh kembangnya. Bukan berarti kalau tidak mengurus anak sendiri tidak baik, tapi setidaknya kalaupun kita tidak bisa langsung handling anak, tapi kita punya punya strategi untuk bagaimana anak itu tetap dekat dengan orang tuanya gitu ya, dengan berbagai cara. Nah, ada juga beberapa yang menjadi TKI gitu atau TKW. Nah, itu rata-rata diasuh oleh neneknya, oleh adik ibunya, bibinya misalnya gitu ya, atau saudara dari ayahnya misalnya. Akhirnya gizi untuk akhirnya gizinya. Ya, terus akhirnya kita memberi motivasi sama mereka, nggak masalah. Yang penting yang mengasuh atau caregivernya paham gitu ya. Nah, bagaimana harus mengontrol gizi anak ini, bagaimana mereka harus mengolah makanan, menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi nggak masalah. Akhirnya kita sampaikan ke ibu kader. Nanti kita adakan sesi ya sama mereka juga, tidak hanya ibu balita, tapi juga pengasuhnya gitu. Karena kondisi sekarang itu kan kita harus menyesuaikan ya gitu, bahwa anak itu bisa saja diasuh oleh siapapun, tapi yang mengasuh ini harus paham gitu ya. Akhirnya jadi kita mengadakan 2 sesi di sana, baik yang training of trainer untuk kader dan tenaga kesehatan, tapi juga mungkin kalau tenaga kesehatannya lebih ke refreshing ya. Tapi kalau untuk ibu balitanya kita mengadakan edukasi, games atau permainan gitu ya. Mereka berkelompok, terus itu mereka membuat susunan menu. Kita ajarkan dulu sebenarnya pedoman gizi seimbang itu seperti apa, terus kita kasih trigger. Kalau ada kasus balita seperti ini, kira-kira mau dikasih makan apa ya gitu. Jadi mungkin level triggernya beda ya. Kalau kader sama
tenaga kesehatan itu kita kasih level triggernya adalah ada data mentah, berat badan, tinggi badan, misalnya lingkar lengan atas atau lila, kemudian ini menentukan status gizinya seperti apa, itu kita ajarkan, baik melalui teori maupun latihan dengan games edukasi tadi. Nah, kalau pada ibu balita atau pengasuh, itu langsung, pokoknya ini ada balita, status gizinya kurang atau gizi buruk, kita mau kasih makanan apa. Tapi itu juga sebenarnya trigger yang paling tinggi ya, dasarnya adalah dalam keseharian kita mau kasih makan apa sih gitu. Kemudian kita pilihkan, waktu itu kita mengadakan lomba masak juga untuk kelompok kader dan ibu gitu. Satu kelompok tuh jadi ada kader, ada ibunya. Terus kita sampaikan ke mereka, tolong buatkan menu gizi seimbang untuk balita normal dulu gitu kan. Terus akhirnya kita belanjakan tuh berbagai macam sayuran yang ada di sana. Kemudian sumber karbohidrat dulu ya, jadi makronutriennya karbohidratnya dulu yang ada di sana ya, orang masih mengonsumsi beras gitu ya. Terus udah gitu proteinnya hewaninya ada, baik telur, daging, ikan gitu, yang ikan air tawar tadi. Terus nabatinya juga ada tahu tempe ya, standar di sana. Kemudian sayuran, buah juga itu kita belanjakan. Nanti mereka kita siapkan dalam satu nampan gitu, macam-macam tadi. Nanti mereka yang akan mengolah gitu. Jadi mereka, mengolahnya itu waktu itu karena keterbatasan dana kita juga. Jadi akhirnya kita minta mereka untuk mengerjakan itu secara berkelompok. Jadi hari pertama itu mereka mengambil bahannya, bahan dasarnya, kemudian nanti kerja kelompoknya di rumah siapa gitu ya, di rumah kader atau warga. Terus nanti besoknya pagi-pagi mereka harus datang membawa hasilnya gitu. Ya, terus beberapa sudah minta fotonya dan lain-lain ya prosesnya. Terus gitu dari situ kita nilai. Terus nanti ada yang membuat jadi itu judulnya MPASI waktu itu. Ya. Makanan pendamping ASI, jadi ini udah bisa dikonsumsi buat anak di atas usia 6 bulan karena kita sampaikan juga pentingnya ASI eksklusif. Jadi prinsipnya yang kita sampaikan ke mereka adalah gini, untuk mencegah mencegah status gizi balita dari status gizi yang buruk, baik itu underweight, baik itu wasting, baik itu stunting, itu kan sebenarnya konsepnya dasarnya adalah yang pertama kita harus melakukan edukasi ke mereka bahwa intervensi gizi itu bisa dimulai sedini mungkin ya. Kalau mungkin dari beberapa literatur itu disampaikan dari sejak ibu itu hamil, kemudian menyusui, kemudian MPASI-nya seperti apa. Nah, tapi belakangan ini teorinya sudah semakin mundur lagi, itu justru dari remaja. Jadi remaja putrinya. Nah, kebetulan sampai hari ini itu yang belum kita intervensi itu yang dari sisi remaja sama calon pengantin. Jadi ada gizi rematri atau remaja putri dan cantin atau calon pengantin. Dan itu memang sebenarnya semuanya sudah masuk ke dalam program dari Kementerian Kesehatan. Hanya saja karena PR kita tuh banyak sekali ya untuk mengatasi stunting, mengatasi kasus balita malnutrisi ini. Jadi akhirnya kita kerjakan satu persatu. Nah, harusnya intervensinya dari mulai remaja putri. Karena kalau remaja putri kita itu status gizinya tidak baik, taruhlah misalnya anemia remaja putri masih tinggi ya di Indonesia. Nah, itu akan mempengaruhi life cycle dia tahap-tahap berikutnya. Nah, jadi saya bersama dengan Dr. Ina Agustina dari Departemen Gizi, beliau mengajarkan kepada saya, banyak sekali mengajarkan kepada saya, kita harus melakukan banyak hal nih gitu. Nah, 2014 itu sebenarnya kami sudah pernah ke NTB dengan program, waktu itu NTB menjadi salah satu provinsi yang cukup tinggi angka diarenya, ya diare kronis terutama. Nah, akhirnya kita melakukan survei mengenai suplementasi zinc di Provinsi NTB. Jadi sebenarnya dengan NTB itu histori saya cukup panjang gitu ya. Sebelum 2019 difasilitasi DPPM UI atau DRPM waktu itu, saya sudah punya beberapa proyek di sana bersama dengan Dr. Ina, salah satu senior saya. Kemudian 2015 berkembang dari mulai 2 kabupaten menjadi 10 kabupaten termasuk ke Pulau Sumbawa gitu ya. Makanya ini bajunya baju Bima nih. Jadi baju Bima, brosnya dari Lombok ya, adil ya. Jadi nah, berusaha untuk karena udah terlalu sering ke sana kan, kalau penelitian bisa setiap bulan atau setiap 2 minggu harus monitoring ke lapangan. Nah, kemudian akhirnya saya jadi
karena sudah terlalu sering banyak ke sana, kita berbuat sesuatu nih buat NTB gitu ya. Akhirnya makanya kita 2019 ada program Sembalun kita mengajukan gitu. Nah, kembali lagi ke remaja putri tadi ya. Jadi data kami di Jawa Barat waktu itu ya, survei untuk remaja putri anemia tuh antara 35-40% itu di atas angka nasional. Di Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi sama Purwakarta gitu. Nah, itu tuh menarik sekali gitu ya, karena sebenarnya pola makan mereka juga kan sebenarnya kalau masih pola makan, kalau di Pulau Jawa kan protein hewannya cukup ya, tapi ternyata remaja putrinya yang anemia juga masih banyak. Nah, padahal sumber dari iron itu kan mostly dari protein hewani gitu. Ya akhirnya kita telusuri, ya itu tadi pergeseran konsumsi pola makan itu juga mempengaruhi, walaupun sumber dayanya banyak, pangan lokalnya banyak gitu, mudah didapat, tapi rupanya karena kita tuh kalah sama iklan ya gitu. Nah, iklan tuh kan kebanyakan sekarang makanan-makanan itu tidak memperhatikan kebutuhan, tapi lebih ke pertama adalah menarik, kemudian enak gitu ya, terus murah gitu kan. Nah, itu kan, kalau kita tahu protein itu kan mahal ya, cukup mahal harganya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kenapa masih didominasi nabati, karena nabati lebih terjangkau harganya. Nah, jadi salah satunya kalau kita ingin menaikkan komposisi masyarakat kita agar tinggi protein hewani, berarti harus ada upaya dari pemerintah untuk menurunkan harga mungkin atau apa gitu ya, sehingga protein hewani bisa terjangkau oleh pendapatan per kapita kita gitu. Nah, itu yang sebenarnya masih menjadi PR. Dan ya mereka juga merasa bahwa saya masih baik-baik aja kok walaupun makannya seperti ini gitu ya. Yang penting ada 2T tadi gitu ya misalnya. Tapi sebenarnya kan mereka butuhnya lebih dari itu. Protein yang berkualitas salah satunya didominasi oleh asam amino yang semakin lengkap dan banyak, dan itu adanya di protein hewani. Oleh karena itu kan konsep dari HGN kita kali ini adalah cegah stunting dengan protein hewani ya gitu. Sebenarnya itu tidak salah, karena tadi disampaikan data SSGI menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani masih rendah di bawah 10 gram per hari gitu. Nah, jadi salah satu usaha untuk mengurangi angka stunting di Indonesia adalah seperti itu. Kemudian tadi gizi catin, calon pengantin itu juga perlu. Jadi nggak hanya remaja putrinya, remaja putra saja, juga gitu penting, karena anemia pada remaja putra itu juga ada, tapi memang tidak setinggi remaja putri. Nah, jadi kita menyiapkan kualitas calon pengantin itu mereka yang nantinya akan berencana mempunyai keturunan dan lain-lain itu sudah punya bekal gitu. Setidaknya dia punya diri itu sehat dulu, kemudian dia menikah, menghasilkan keturunan yang juga diharapkannya secara genetik itu juga baik gitu ya, secara modal dasarnya itu baik. Setelah itu nanti intervensi dari yang kita sebut dengan epigenetik atau environment-nya itu juga sangat mendukung. Mulai dari pengetahuannya, setidaknya orang itu harus tahu dulu. Nah, harus tahu, semakin sering diberitahu, makanya edukasi itu tidak ada batasnya. Kita harus reedukasinya bisa mungkin ratusan ribuan kali, dan itu yang terjadi di Departemen Ilmu Gizi adalah kami, tahun ini kami mendapatkan kriteria dari RSCM, prestasi atas pengabdian masyarakat terbanyak gitu. Luar biasa ya. Karena Departemen Gizi nih. Iya, terus alhamdulillahnya 2022 itu berapa staf kami ya, dari spesialis itu ada 2, kemudian dari S2 ada 3 proposal, 4 proposal, 6 totalnya. Kalau tidak salah mendapat dana dari DPPM saya sendiri, betul alhamdulillah dapat 2 gitu kan. Dan waktu itu sebenarnya 2022 itu kan yang mengajukan proposal juga sangat banyak jadi sangat kompetitif. Nah, alhamdulillahnya yang ke Sembalun masih bisa diteruskan dengan 3 proposal, kemudian 1 lagi ke Pandeglang tadi. Topiknya masih sebenarnya sama, bahwa kami ingin menyampaikan yang namanya gizi dan kesehatan itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan ya, dan peran dari siapa yang harus bergerak lebih awal, atau bukan bergerak lebih awal, tapi lebih ke siapa sih motor dari semua ini. Tadi kalau salah satu SDGs dari Kemenkes juga mengatakan bahwa kita harus memberdayakan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini adalah mereka-mereka yang ada di ujung tombak, bertemu sehari-hari dengan masyarakat kita, berinteraksi dengan ibu balita, ayah balita, kemudian dan balitanya itu sendiri adalah para kader tadi gitu. Jadi sampai hari ini pun training of trainer dari Departemen Ilmu Gizi itu selalu ada untuk para kader. Ya, jadi mereka yang harus selalu kita bekali, walaupun nanti kita datang di desa yang berbeda, kadernya berbeda gitu ya. Tapi kan sebenarnya saat ini materi-materi yang kita buat itu bisa disimak oleh
semua kader di satu kecamatan misalnya, apalagi kalau misalnya sekarang kan sudah bisa dalam bentuk digital ya, PDF dan lain itu kita berikan, video juga kita siapkan sehingga kalau nggak sempat baca handbooknya, yang buku kecilnya, buku sakunya, itu mereka bisa akses kapanpun selama mereka punya telepon seluler misalnya ya, mereka bisa buka kapanpun, mereka bisa lihat kapanpun, dan alhamdulillahnya juga dari situ kita mendapatkan beberapa hak kekayaan intelektual atau haki untuk kalau saya sendiri ada 2 video dan buku-buku pengabdian masyarakat. Tapi sebenarnya misinya sebenarnya bukan untuk mendapatkan haki, yaitu sama sekali tidak ada. Itu sebenarnya hanya adalah bonus atau karena luaran yang diharapkan oleh DPPM gitu. Tapi utamanya adalah yang kita sampaikan ini berdampak atau tidak. Kalau bicara tentang dampak, sebenarnya di tahun 2019 itu tadi 133 sekian ya. Nah, kita datang lagi tuh 2020, bukan datang, waktu itu online, kita 2020, terus kita tanya bagaimana yang sekarang angkanya ada menurun atau tidak. Nah, data dari teman-teman Puskesmas itu mengatakan alhamdulillah sudah menurun, jadi data kalau saya tinggal 80-an sekian. Wah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua memang sudah tertangani dengan baik gitu. Terus angka kematiannya juga tidak mengalami peningkatan, jadi saya anggap bahwa mereka sudah menjalankan peran mereka, tugas mereka dengan baik. Kami juga menyampaikan sih ke Kepala Puskesmas bahwa teman-teman yang di Posyandu atau teman-teman kader ini semangatnya sudah sangat baik. Hanya tinggal di maintenance, dirangkul gitu ya, supaya sekali. Jadi gini, orang tuh kalau katanya orang Jawa adalah orang tuh kalau diuwongke itu dia merasa saya dibutuhkan gitu ya. Betul. Saya selama ini berpuluhan tahun jadi kader, ternyata saya diapresiasi gitu. Jadi dia akan semangat, dan semangat itu akan menularkan kepada ibu-ibu kader muda di sekeliling beliau gitu. Ternyata menjadi kader itu buat mereka tidak hanya masalah materi. Karena kalau dari materi, kata mereka, kita nggak bisa kaya kok dari materi dengan jadi kader puluhan tahun, tapi kita senang mengedukasi. Ketika kita lihat balita bayi ya, misalnya bayi itu lahir berat badannya rendah. Kemudian ibu kadernya kan tahu ini kok kecil sekali atau bayinya kuning atau apa, terus mereka sedikit memaksakan gitu ya, harus ke puskesmas, harus ke Pak Dokter atau harus ke ibu ahli gizi untuk diperiksa dan lain-lain. Terus mereka untuk bisa mendatangkan si ibu balita atau ayah ibu balita tadi, bayi ya, misalnya ayah ibu bayi tadi ke puskesmas untuk diperiksa pun itu juga butuh effort ternyata, butuh usaha gitu. Meyakinkan bahwa ibunya. Iya, keluarga ini tuh butuh pertolongan dari tenaga kesehatan, butuh ke puskesmas. Itu nggak mudah karena mohon maaf peran dari di sana dukun bayi juga masih bisa. Jadi habis melahirkan itu nanti si dukun bayinya, ibu-ibu dukun bayinya itu masih memonitoring gimana dan seterusnya gitu. Nah, kadang-kadang mungkin pengetahuan tentang tadi balita, tentang gizi, tentang bayi sehat itu seperti apa sih? Harusnya dia bagaimana, pertambahan berat badannya bagaimana, kemudian tumbuh kembangnya harusnya umur 4 bulan harus bisa apa dan seterusnya, itu kan kurang. Nah, itu juga harus kita informasikan. Karena peran dari mereka itu juga masih menonjol di sana. Jadi mereka harus diedukasi kan gitu. Harus diberikan pengetahuan dan alhamdulillahnya tidak ada resistensi sama sekali. Jadi kami pun bertanya kepada ibu bidan bagaimana pembinaan terhadap dukun bayi di sana. Oh, baik, hubungannya juga baik. Jadi sudah tidak ada lagi. Ya, menurut saya sudah tidak ada ya, karena ketika kami ke sana pun semuanya welcome gitu ya, kelihatan ramah dan sudah mengerti gitu kenapa ada UI ke sana, kenapa ada dokter dari UI ke sana, kenapa ada mahasiswa ke sana gitu ya, semata-mata sebenarnya ingin membantu mereka gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya sudah sinergis ya kolaborasinya tadi antara kalau kader kesehatan, tadi termasuk dengan dukun bayi, tadi dengan bidan, dengan teman-teman gizi, dengan dokter di sana, perawat dan lain-lainnya, itu mereka sudah tahu gitu sebenarnya masyarakat ini sebaiknya harus di seperti apa. Hanya mungkin perlu tetap update ya keilmuan, mengingatkan kembali mereka misinya apa, harus bagaimana, itu yang harus kita support terus gitu. Sebenarnya sih itu jadi makanya kenapa kami tidak langsung melakukan pengukuran, walaupun pada waktu 2019 itu kami berhasil kami berhasil memberikan contoh bagaimana cara mengukur dengan alat-alat. Sayangnya waktu itu dananya tidak cukup untuk 2019 ya, tidak cukup untuk membantu memberikan alat tersebut. Akhirnya 2020 ketika semua kegiatan online, nah dana operasional kami akhirnya bisa kami belikan satu perangkat gitu, satu perangkat. Ya, kita kirimkan ke sana. Itu ada timbangan badan digital, pengukur tinggi badan yang bisa untuk
bayi, jadi yang masih harus ditidurkan gitu ya, belum bisa karena belum bisa berdiri. Kemudian yang untuk berdiri juga bisa, sama untuk yang anak yang lebih besar lagi gitu di atas 10 sampai remaja masih bisa digunakan. Nah, itu kita kirim ke sana termasuk lingkar lengan atas karena 3 alat itu menjadi modal dasar untuk mereka bisa melakukan screening. Nah, jadi kalau misalnya proses screening atau penapisan terhadap status gizi bayi dan balitanya sudah tepat, maka kita bisa memperoleh data yang akurat. Dengan data yang akurat itu kita bisa melanjutkan program ini. Jadi kita tahu, ternyata datanya itu sudah benar gitu, cara pengambilan datanya sudah benar. Jadi data kolektor itu harus benar-benar dijaga ya, pengetahuan dan keterampilannya gitu. Ya, supaya mereka konsisten juga, comply atau patuh dengan alat ini harusnya makanya begini. Nah, itu kita ajarkan semua sampai kita buatkan videonya tadi. Terus kita bukakan kelas mock, kelas open source-nya, Massive Open Online Course-nya UI, dibantu oleh DPASDP untuk tenaga kesehatan, itu dibuatkan akun dengan email UI gitu ya, dengan email mereka tapi terdaftar sebagai seolah seperti mahasiswa, tapi memang durasinya hanya sepanjang program Pekmas 6 bulan itu saja. Setelah itu mereka udah nggak bisa akses. Cuman kami bilang sama mereka, teman-teman boleh download, boleh bebas gitu ya, karena sebenarnya tidak ada satupun IP right yang kami proteksi sekali gitu, karena memang tujuannya kan dibuat untuk mereka, dan itu boleh disebarkan kemanapun, nggak ada masalah, karena isinya pun sebenarnya referensinya baik dari WHO, UNICEF, dari Kementerian Kesehatan, dari dinas, itu sudah kami kompilasi gitu, sehingga memudahkan mereka untuk belajar gitu. Sebenarnya itu aja sih. Baik, itu luar biasa, sangat menarik sekali kegiatannya ya. Kalau saya lihat tadi tuh kegiatannya training of trainer buat kadernya, buat tenaga kesehatannya, kemudian juga ada pendampingan untuk orang tua dan pengasuhnya ya. Lalu kemudian juga ternyata ada kegiatan untuk peningkatan pengetahuan buat tenaga kesehatannya dengan dibukakan massive online open online itu courses di 2020 waktu pandemi jadi sangat luar biasa, kegiatannya sangat komprehensif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kolaborasi untuk kegiatan ini di dalam tim kesehatannya sendiri ya. Kemudian ada unsur kadernya. Nah, kalau kita lihat ke atas lagi, keterlibatan pemerintah daerah untuk kegiatan ini atau kolaborasi ini tadi sudah disebutkan, ada media, ada pemerintah daerah, itu bisa dijelaskan sedikit nggak tentang kolaborasi? Tadi mungkin saya sempat menyebutkan di awal bahwa awalnya memang kami mengenal, karena tadi saya punya histori di 2014, 2015, 2016 di NTB gitu ya. Alhamdulillahnya juga di departemen kami ini, kami punya beberapa senior yang networknya sangat baik gitu ya dengan provinsi gitu, dengan beberapa provinsi di Indonesia. Jadi ketika dibukakan, akhirnya yang junior ini punya network juga gitu. Terus akhirnya di tahun-tahun berikutnya tadinya cuma bisa satu proposal baik penelitian maupun pengabdian masyarakat, akhirnya kita bikin sama-sama yuk gitu. Terus nanti tinggal juru gantian gitu kan. Akhirnya kita bisa membawa beberapa teman lagi ke sana sampai akhirnya mereka selalu teringat dengan sembalun. Jadi tahu ternyata ada yang namanya sembalun, karena ternyata nggak terlalu banyak orang tahu tentang itu sembalun. Mereka tahunya Gunung Rinjani. Tapi Gunung Rinjani di kecamatan mana mereka nggak tahu ternyata di Sembalun. Iya, dan kita benar-benar di posisi tepat di kaki Sembalun. Waktu itu desa Sembalun Bumbung ya. Dengan suasana benar-benar suasana desanya masih terasa sekali ya. Di sana mungkin kesukuannya gitu ya, seperti yang kita tahu suku Sasak tidak terlalu kelihatan sehari-hari seperti apa, tapi di sana ada desa wisata, selain itu juga desa masih nuansa keagamaan yang kuno ya, mungkin jadi masih ada unsur punya tempat untuk berkumpul, tapi nuansanya saya lupa, di desa Sembalun Bumbung itu jadi kayak seninya itu masih ada bangunan-bangunan lamanya gitu, masih terpelihara. Betul, desa adat, betul sekali Pak Rahman, desa adat. Nah, di situ kita mengadakan kegiatan. Jadi sekaligus menurut ibu atau bapak penjaganya, mereka bilang kalau di sini nggak ada acara yang dititahkan oleh lurah atau camat gitu, biasanya kita nggak buka gitu, karena ini hanya untuk tamu-tamu tertentu gitu kan. Berarti dari pemerintahnya, kelurahannya sangat welcome ya dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian tadi sebenarnya dibuka oleh salah satu alumni S3 Gizi, prodi S3 Gizi, yang kebetulan karirnya sangat baik juga di sana, semakin meroket gitu ya. Terima kasih Pak Patur. Jadi apa posisi jabatannya beliau? Awalnya ketika 2014
14-15 itu masih mahasiswa. Kemudian saya 2019 kembali ke sana sudah menjadi staf dari Kepala Dinas Kesehatan. Saat ini beliau di Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Ya, kemarin waktu audiensi dengan Pak Agung ya, Pak Agung, iya. Itu beliau juga hadir mewakili Pak Bupati ya. Pak Bupati, iya. Jadi sebenarnya tinggal Pak kita mau ke sana, ya udah, terus surat perizinannya juga nggak terlalu rumit gitu ya. Akhirnya hanya di review, boleh minta proposalnya aja. Saya berikan proposal yang saya sudah direview oleh DPPM. Kemudian kita sampaikan seperti oh iya nanti kami ada undangan dan seterusnya dari UI juga. Ya udah, jadi sudah mengalir begitu saja. Tapi sebenarnya adalah yang paling penting, kalaupun kita awalnya sudah punya akses untuk mengenal, tapi menjaga hubungan itu juga ada effort ya, ada usaha gitu. Juga. Jadi bukan semata-mata misalnya beliau juga tidak menganggap bahwa UI datang membawa uang dan seterusnya, enggak gitu. Tapi apa sih yang mau dilakukan gitu. Saya bilang saya cuma punya ini misalnya gitu ya. Betul. Saya cuma punya intellectual property yang bisa dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada teman-teman kader. Kebetulan kalau Dokter Dia itu memaintenance juga dengan membuat WhatsApp group gitu, karena memang beliau, jadi tugasnya itu ada 2 sebenarnya dari awal. Saya PIC untuk training of trainer kader dan tenaga kesehatan, yang Dokter Dia itu biasanya sama Dokter Ina yang terakhir join itu langsung ke kader, langsung ke ibu balita dan pengasuh. Jadi kami berbagi peran, karena menurut kami adalah kita punya fasilitas, kita punya akses, sampai kita punya dana itu kan gak besar banget. Tapi bagaimana caranya kita bisa merangkul semuanya at one moment gitu, dalam satu kesempatan. Akhirnya kita berbagi tadi proposalnya. Oh ini kan di proposal itu kan juga walaupun satu departemen namanya kan sebenarnya dia lagi gitu ya. Maksudnya hanya tukar ketuanya gitu kan, tapi kan harus ada sisi yang berbeda. Misalnya kita mengajukan 2 atau 3 atau 4 atau 5, tapi sisi berbedanya apa? Jadi kami bedakan programnya dan juga sasarannya, gitu yang menariknya. Jadi sehingga nanti dari pihak reviewer kan bisa melihat, atau pendana misalnya nggak harus DPPM, tapi mungkin yang lainnya mungkin ya, itu mereka bisa melihat, oh iya ini jelas sebenarnya, ini sebenarnya satu departemen atau satu fakultas misalnya berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu. Kebetulan yang 2022 itu kami juga melibatkan Prodi S3 Ilmu Gizi, yang bukan Departemen Ilmu Gizi, tapi di situ ada expert dari Profesor Anak ya, dengan Prof. Aryono di situ. Kemudian kita juga melibatkan Iluni dari Prodi tersebut, S2 dan S3 Ilmu Gizi terlibat, jadi Iluninya juga hadir mewakili. Kemudian mereka juga memberikan kontribusi dalam bentuk dana, dalam bentuk rekaman video, memberikan edukasi. Ini boleh kok dipakai sama mereka. Jadi kita merasa pada waktu berangkat itu dana kita nggak besar, tapi kok kita punya banyak bekal ya gitu. Jadi nggak terlalu banyak untuk menyiapkan konten gitu, karena sudah disupport oleh oleh Prodi, oleh Iluni, oleh departemen gitu ya. Kita bisa menggunakan resources yang lama juga, modul-modul yang masih lama tapi dia sebenarnya masih relevan gitu, kan bisa kita gunakan lagi gitu. Jadi dananya itu lebih ke untuk operasional yang memang tinggi ya untuk ke sana, karena untuk ke Sembalun itu masih sekitar 3 jam dari bandara. Iya betul. Lumayan bandara jauh internasional ya, Lombok, dari bandara. Iya lumayan jauh, dan kemudian ya kita di sana nggak bisa sehari 2 hari seperti kita di Pandeglang. Ya paling tidak kita harus ada sekitar 5 hari minimal di sana terkait dengan perjalanan, persiapan dan lain-lain gitu. Kami juga sampaikan sih ke puskesmas, kami tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan teman-teman puskesmas, teman-teman perangkat desa, kecamatan. Jadi tolong bantu kami. Tapi kami tidak punya banyak biaya untuk memberikan kompensasi. Jadi mereka nggak masalah, katanya mau datang juga sudah alhamdulillah gitu. Tapi memang kebetulan setelah kami lihat semua desa di sana, tadi ada 6-8 desa ya kalau tidak salah, itu sudah tahu ya namanya jaket kuning UI itu karena udah di mana-mana ya. Dan terus kita meninggalkan jejak stiker gitu kan. Terus meninggalkan jejak poster, apa itu semua masih ada, walaupun kadang-kadang ada beberapa yang usang gitu ya, tapi masih ada gitu. Jadi ya UI sih di sana sudah dikenal ya. Karena setiap tahun selalu ada yang datang, baik teman-teman dari FEB atau dari FISIP mungkin atau dari FIK mungkin ada gitu. Makin kesini makin banyak gitu. Dari FK juga hampir tiap tahun kecuali 2021. Ya. Menarik sekali. Terakhir nih Bu, pesan untuk Hari Gizi Nasional kita yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2023. Silakan. Jadi untuk memperingati Hari Gizi Nasional, marilah kita sukseskan program untuk menurunkan stunting di Indonesia dan di dunia dengan memberikan kontribusi yang terbaik dari diri kita. Siapapun kita, itu tidak hanya saya sebagai dokter atau
dosen atau peneliti, tapi juga kita sebagai masyarakat sebaiknya kita banyak membaca. Dengan demikian panduan gizi seimbang misalnya itu kita baca, kemudian kita sebarkan informasi yang baik, yang berkualitas ya kepada sesama kita gitu. Jadi saya juga punya peer ibu-ibu di sekolah anak-anak gitu ya, dan mereka alhamdulillahnya sudah well educated semua, sudah tahu oh ini hoax, ini tidak, dan seterusnya. Dan kadang-kadang mereka juga mengonfirmasi ini benar nggak ya informasinya, nanti saya jelaskan secara bahasa ilmiah, kemudian kalau sudah paham baru saya berikan data-datanya sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi apapun peran kita, kita tetap bisa berkontribusi terhadap status gizi dan kesehatan dimulai dari anak-anak Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang intervensi gizi, itu sebenarnya kita mempersiapkan generasi yang lebih baik. Generasi emas tadi ya, kalau di NTB punya Gen 2025, tapi sebenarnya itu adalah cita-cita kita semua, di mana nanti kalau intervensi gizi itu akan berpengaruh terhadap kognitif ya. Kalau orang gizinya baik, badannya sehat, tentu dia bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang produktif, berkualitas. Dan kalau itu terus terjaga, berkurangnya penyakit infeksi dan non infeksi, tentunya quality of life orang itu akan terus bagus sampai dia lansia gitu. Kalau sudah seperti itu kan dia akan terus oh ya saya merasa badan saya sehat, saya dulu ngapain ya gitu. Dia akan menceritakan itu pada anaknya, pada cucunya. Jadi itu akan ketuk tular ya. Artinya itu akan membuat viral di keluarga minimal. Nah, kalau satu keluarga sudah menjadi role model yang baik, nanti keluarga sebelahnya dan seterusnya akan melihat oh itu contoh keluarga yang baik, sehat gitu ya. Sampai lansia, orang tuanya masih sehat gitu ya, contoh yang baik, sehingga apa yang mereka lakukan terus, jadi itu akan otomatis masyarakat kita akan melihat role model yang baik, seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan program ini sukses dan angka stunting yang kita harapkan itu sebenarnya targetnya 14% ya. Sekarang masih 24%, lumayan dari 27 menjadi 24%, 27,7 jadi 24, dan targetnya semoga 14% bisa 2030. Bismillah. Bismillah, ya. Itu mungkin. Semoga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ervi. Programnya sangat luar biasa. Baik, para pemirsa sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.